Pernahkah kamu merasakan bahwa cinta bisa mengubah hidupmu begitu drastis? Seorang dokter wanita Jerman yang cantik dan kaya, meninggalkan segalanya, karir cemerlang, kemewahan, dan kenyamanan hidup, hanya demi seorang pemuda sederhana buruh bangunan dari desa di Indonesia. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengorbanan, pilihan, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Bagaimana cinta ini mengubah nasib mereka? Tonton sampai akhir dan temukan jawabannya. Di kota Berlin yang gemerlap, Clara adalah nama yang terkenal. Seorang wanita muda, cantik, dan sangat sukses. Ia memiliki hampir segala hal yang diidamkan oleh banyak orang. Sebagai seorang dokter bedah terkenal, Clara tidak hanya dihormati di dunia medis, tetapi juga dikelilingi oleh kenyamanan hidup yang mewah. Rumah besar nan elegan di pusat kota, mobil sport yang selalu terparkir di garasi, serta perjalanan bisnis ke berbagai negara, adalah bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, meskipun kehidupannya begitu sempurna di permukaan, Clara sering merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang monoton, bekerja keras di rumah sakit, menghadiri acara sosial, dan menikmati kemewahan yang ditawarkan dunia. Meski seakan memiliki segala yang bisa dibeli dengan uang, Clara merasa bahwa hidupnya kurang memiliki makna yang mendalam. Clara selalu merasa terasing meski banyak orang mengaguminya. Kekuatan materi dan status sosial yang dimilikinya seolah-olah menjadi penghalang bagi hubungan yang sejati. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang berfokus pada pencapaian dan kesuksesan luar, namun kurang memberikan kepuasan dalam dirinya. Setiap malam, meskipun ia tidur di ranjang mewah dengan segala kenyamanan yang ada, ia tidak merasa utuh. Selama bertahun-tahun, Clara bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Seringkali, ia bertemu dengan orang-orang yang merasa puas dengan pencapaian materi mereka, tetapi mereka juga sering mengeluh tentang rasa kesepian yang mereka rasakan. Clara tidak berbeda. Ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan tanpa makna, seperti roda yang terus berputar tanpa tujuan yang jelas. Ia mulai mencari makna dalam kehidupannya yang lebih dalam, dan meskipun pekerjaan medisnya memberi kebahagiaan tersendiri dalam menolong orang lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih yang seharusnya ia temukan. Clara merasa seperti berada dalam rutinitas yang nyaman namun kosong. Kehidupan yang dipenuhi dengan fasilitas mewah dan pengakuan publik tidak memberi kebahagiaan sejati yang ia idamkan. Pada titik inilah, Clara memutuskan bahwa ia membutuhkan perubahan. Ia membutuhkan pengalaman baru yang lebih otentik, yang memungkinkan dirinya untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam, jauh dari kemewahan dan tekanan dunia medis. Tanpa ia ketahui, langkah besar yang akan ia ambil berikutnya akan membawa dirinya pada sebuah perjalanan yang penuh cinta, pengorbanan, dan transformasi hidup yang tak terbayangkan sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah di Berlin, Clara menerima tawaran untuk ikut dalam misi medis ke Indonesia. Sebagai seorang dokter yang berkomitmen pada kemanusiaan, Clara merasa bahwa kesempatan ini bisa memberinya perspektif baru tentang dunia luar dan memungkinkan dirinya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misi medis di desa terpencil di Indonesia ini adalah bagian dari upaya internasional yang sering diikuti oleh Clara. Namun kali ini, ia merasa bahwa ini lebih dari sekadar rutinitas. Ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk ikut serta, meskipun ia tidak tahu persis apa yang akan ia temui di sana. Setibanya di Indonesia, Clara terkesima oleh kontras yang sangat mencolok antara kehidupan yang ia tinggalkan di Jerman dan kehidupan yang ia temui di desa ini. Desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dengan pemandangan alam yang asri dan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Rumah-rumah tradisional berdinding bambu, jalanan yang belum diaspal, serta sawah hijau yang terbentang luas di sekeliling desa, menjadi latar belakang dunia baru yang akan menjadi tempat perubahan besar dalam hidup Clara. Di tengah kesibukan melakukan pemeriksaan medis dan mengobati penduduk desa yang menderita penyakit ringan hingga yang lebih serius, Clara bertemu dengan Joko, seorang buruh bangunan muda yang bekerja di proyek pembangunan rumah sakit desa tersebut. Joko adalah sosok pemuda yang sederhana, dengan tubuh kekar hasil kerja keras, namun memiliki senyum yang tulus dan mata yang penuh semangat. Ia adalah orang yang tidak banyak bicara, namun kehadirannya begitu kuat, penuh dengan energi positif yang menular kepada orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya,
Clara tidak terlalu memperhatikan Joko. Namun, ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang menarik perhatian Clara. Joko memiliki cara berbicara yang sederhana, namun setiap kata yang diucapkannya mengandung ketulusan. Cara ia menghargai setiap orang tanpa memandang status atau kekayaan, serta keinginannya yang kuat untuk membantu sesama meski hidupnya penuh dengan keterbatasan, membuat Clara terkesan. Suatu sore, Clara bertemu dengan Joko saat dia sedang duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sepau-sepau setelah hari yang panjang. Clara merasa canggung dan berusaha untuk memulai percakapan. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan, dan tentang mimpi-mimpi yang mungkin tidak akan pernah tercapai karena keterbatasan yang ada. Namun, dalam percakapan itu, Clara mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah ia temui di dunia medis atau sosialnya, Joko tidak pernah berbicara tentang kemewahan atau pencapaian. Ia berbicara tentang kebahagiaan sederhana, tentang harapan akan masa depan yang lebih baik, meski dalam keadaan sulit. Keterbukaan hati Joko yang begitu murni membuat Clara merasa nyaman. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dan menyentuh dalam cara Joko menjalani hidupnya. Sesuatu yang selama ini hilang dari hidup Clara yang terjebak dalam kemewahan dan rutinitas tanpa akhir. Joko menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memiliki orang-orang yang peduli dan berusaha membuat hidup lebih baik. Hari-hari berikutnya, Clara semakin sering berbicara dengan Joko. Percakapan mereka semakin mendalam, dan Clara mulai menyadari bahwa meskipun Joko bukanlah sosok yang terpelajar atau kaya, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, hati yang tulus dan penuh kasih. Joko bukan hanya seorang buruh bangunan, dia adalah seorang pria yang hidup dengan integritas dan prinsip yang sangat kuat. Clara tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Joko bisa mempengaruhi dirinya sedalam ini. Dalam pertemuan-pertemuan singkat mereka, ia mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadap Joko. Cinta itu tumbuh perlahan, tetapi sangat kuat. Clara tahu, meskipun ia datang dari dunia yang sangat berbeda, perasaan ini tidak bisa diabaikan. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka, jika berkembang, akan menghadapi banyak tantangan, termasuk perbedaan latar belakang yang sangat jauh. Namun, perasaan yang tumbuh dalam dirinya tak bisa ditahan, dan di sanalah awal dari perubahan besar dalam hidup Clara. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai merasakan perasaan yang tidak biasa setiap kali ia berinteraksi dengan Joko. Meskipun ia datang dari dunia yang sangat berbeda, dunia penuh kemewahan, karir cemerlang, dan ekspektasi tinggi, Clara merasa tertarik oleh sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan fisik atau status sosial Joko. Ada kehangatan, ketulusan, dan kepedulian dalam diri Joko yang membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Setiap percakapan dengan Joko terasa berbeda. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, masa depan, dan cita-cita yang sederhana namun penuh makna. Clara sering merasa terinspirasi oleh cara Joko memandang dunia. Meskipun hidupnya penuh keterbatasan, Joko tidak pernah mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Clara, di sisi lain, merasa hidupnya selalu dikelilingi oleh kecemasan dan tekanan untuk mencapai lebih banyak, lebih cepat, dan lebih tinggi. Kehidupan yang penuh dengan pencapaian tanpa pernah merasa puas. Namun, bersama Joko, Clara mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari pencapaian besar atau kekayaan materi. Joko, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkan Clara tentang pentingnya hidup dengan ketulusan. Cara dia merawat orang lain, menyapa dengan senyum, dan tidak pernah mengeluh meskipun banyak yang harus ia hadapi, membuat Clara semakin terpesona. Joko bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seorang yang sangat peduli terhadap orang di sekitarnya, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Clara merasakan kedamaian dalam kehadiran Joko, sesuatu yang sangat langka dalam kehidupannya yang penuh dengan kesibukan dan tekanan. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan hari yang panjang di rumah sakit desa, Clara dan Joko duduk di bangku kayu di luar rumah sakit, menikmati udara malam yang sejuk. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari topik ringan tentang cuaca hingga obrolan yang lebih mendalam tentang kehidupan mereka.
Clara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdegup lebih cepat setiap kali ia berada di dekat Joko. Suasana sekitar mereka yang tenang, diterangi cahaya rembulan, seolah menjadi latar yang sempurna untuk perasaan yang mulai berkembang. Joko tidak mengetahui perasaan Clara, tetapi Clara tahu bahwa dirinya semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Ia mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya sendiri, sebuah perasaan yang membuatnya bingung dan ragu. Bagaimana mungkin seorang dokter sukses, yang memiliki segalanya, bisa jatuh cinta pada seorang buruh bangunan dari desa yang sederhana? Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Clara sering meragukan perasaannya sendiri. Ia khawatir jika perasaan itu hanya sebuah kekaguman sementara, atau mungkin sebuah ilusi yang muncul karena perbedaan besar antara dunia yang ia kenal dan dunia yang baru ia temui di desa. Namun, meskipun ragu, Clara tidak bisa menahan dirinya. Cinta itu tidak bisa ditekan, meskipun ia berusaha untuk berpikir rasional dan menahan perasaannya. Joko tidak pernah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia tidak mengubah dirinya untuk menarik perhatian Clara, dan justru karena itulah Clara merasa semakin tertarik padanya. Ketulusan Joko yang tidak terbebani oleh ekspektasi sosial atau materi membuat Clara merasa seperti ia menemukan sesuatu yang sangat langka, sebuah cinta yang murni dan tanpa syarat. Clara mulai merasakan betapa dalam perasaan ini. Setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar lebih cepat, dan ia merasa lebih hidup. Tidak seperti sebelumnya, ketika ia merasa terjebak dalam rutinitas yang kosong dan tidak memuaskan. Bersama Joko, Clara merasakan kedamaian, ketulusan, dan kebahagiaan yang jauh lebih berarti daripada apapun yang pernah ia raih dalam dunia medis dan karirnya yang gemilang. Joko, di mata Clara, bukan sekadar seorang pemuda sederhana. Ia adalah seseorang yang membawa cahaya dalam kehidupannya yang penuh dengan bayang-bayang kesepian dan ketidakpastian. Joko membuat Clara merasa lebih utuh, lebih manusiawi. Dan meskipun ia tahu tantangan yang harus mereka hadapi sangat besar, perasaan ini tidak bisa ia tolak. Clara akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan sementara, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih mendalam dari apa yang ia bayangkan. Ia mulai tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuannya dengan Joko. Keputusan Clara untuk tinggal di Indonesia dan meninggalkan dunia yang telah memberinya kenyamanan selama ini bukanlah hal yang mudah. Ia berada di persimpangan jalan yang berat, tetap tinggal dalam zona nyamannya di Jerman, atau mengikuti panggilan hatinya dan memilih hidup sederhana bersama Joko. Setiap malam, Clara terjaga memikirkan hal ini. Pikiran-pikiran itu datang bertubi-tubi. Apakah aku sudah gila? Bagaimana mungkin aku meninggalkan karir gemilangku, hidup mewah, dan kenyamanan yang selama ini kucapai? Clara merasa terombang-ambing antara logika dan perasaan. Dunia yang telah ia bangun selama bertahun-tahun itu begitu aman, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih dalam yang mendesaknya untuk melangkah keluar dari zona aman itu. Clara tahu bahwa keputusan ini akan mengguncang hidupnya. Ia harus meninggalkan segala yang sudah ia capai. Pekerjaan di rumah sakit yang prestisius, jaringan sosial yang luas, dan kebebasan finansial yang ia nikmati. Tidak hanya itu, ia juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perbedaan budaya dan sosial yang sangat besar antara dirinya dan Joko bisa menjadi hambatan yang besar dalam hubungan mereka. Apa kata teman-teman dan keluarga Clara? Mereka pasti akan menganggap keputusan ini sebagai langkah mundur. Mereka akan bertanya-tanya, apakah seorang dokter yang sukses seperti Clara benar-benar bahagia tinggal di desa kecil yang jauh dari kenyamanan dan kemewahan yang biasa ia nikmati? Namun, meskipun ada banyak keraguan dan ketakutan, Clara merasakan dorongan yang lebih kuat dari itu. Cinta yang tumbuh di antara dirinya dan Joko bukanlah sekadar kisah biasa. Itu adalah perasaan yang begitu tulus dan kuat. Sebuah ikatan yang tidak bisa ia abaikan. Clara merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan kehidupan yang lebih bermakna, jauh dari tekanan dunia medis yang penuh tuntutan dan harapan. Di dekat Joko, ia merasa dicintai dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang memenjarakan dirinya, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang jarang datang dalam hidup. Setelah berminggu-minggu merenung dan berbicara dengan Joko,
Clara akhirnya membuat keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Ia memberitahu keluarganya dan teman-temannya di Jerman bahwa ia akan pindah ke Indonesia dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Keputusan itu menggemparkan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa memahami mengapa seorang wanita dengan masa depan yang cerah dan penuh harapan memilih untuk meninggalkan semua itu demi seorang pria sederhana dari desa. Clara mencoba meyakinkan mereka bahwa ia tidak sedang melarikan diri atau membuat keputusan impulsif. Ia merasa bahwa hidup yang ia jalani di Jerman, meskipun penuh kemewahan dan kesuksesan, tidak memberi kepuasan yang ia cari. Ia merasa kosong di dalam, dan hanya dengan mengikuti cinta yang tulus kepada Joko, ia berharap bisa menemukan kebahagiaan yang lebih hakiki. Clara tahu bahwa keputusan ini penuh dengan risiko, dan ia mungkin harus menghadapi banyak tantangan di depan. Hidup di desa akan sangat berbeda dari apa yang ia kenal, dan ia harus beradaptasi dengan cara hidup yang jauh lebih sederhana. Namun, semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Clara merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada hubungan yang tulus dan penuh cinta. Bersama Joko, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Itu adalah kebahagiaan yang datang bukan dari apa yang ia miliki, tetapi dari siapa yang ada di hidupnya dan bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang ia kenal, Clara mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Jerman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa keputusan ini adalah langkah pertama untuk menemukan hidup yang lebih bermakna. Ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan dunia lama, dan memulai perjalanan baru yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh harapan dan cinta. Clara tahu bahwa meskipun hidupnya akan jauh lebih sederhana, ia akhirnya akan menemukan kebahagiaan yang sejati, yang selama ini ia cari tanpa disadari. Setibanya di Indonesia, Clara merasa seperti memasuki dunia yang benar-benar berbeda. Desa tempat ia tinggal bersama Joko sangat jauh dari kenyamanan dan kemewahan yang pernah ia nikmati di Jerman. Rumah yang dulu ia tempati di Berlin begitu mewah, lengkap dengan perabotan modern dan teknologi canggih. Sementara di sini, ia tinggal di sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap jerami. Tanpa peralatan rumah tangga canggih, dan hanya mengandalkan penerangan dari lampu minyak atau penerangan sederhana dari cahaya bulan yang menerangi halaman rumah, Clara merasa kehidupan yang dulu ia jalani semakin jauh dari jangkauan. Hidup di desa membuat Clara mulai belajar hal-hal baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi waktu luang untuk bersantai di ruang tamu mewah. Tidak ada lagi restoran kelas atas tempat ia makan malam bersama teman-temannya yang sukses. Di sini, hidup jauh lebih sederhana, dan hari-hari dihabiskan dengan bekerja bersama Joko. Mereka bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bertani, dan membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Clara yang biasa berada di rumah sakit berkelas, kini merasa seperti seorang wanita biasa yang menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran berlebihan. Namun, hidup di desa ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Meskipun ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tekanan di Jerman, tantangan di desa ini terasa berbeda. Tidak ada sistem medis yang terorganisir dengan baik seperti di Jerman, dan fasilitas yang ada sangat terbatas. Clara sering merasa terdesak ketika ada penduduk desa yang membutuhkan pertolongan medis mendesak, namun tidak memiliki akses ke rumah sakit. Terkadang, ia harus menggunakan alat-alat sederhana untuk memberikan pertolongan pertama, dan kadangkala, ia merasa frustasi karena tidak dapat memberikan solusi yang lebih baik. Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, Clara mulai menemukan kedamaian. Ia melihat ketulusan dan semangat hidup warga desa yang luar biasa. Setiap orang saling membantu tanpa pamrih, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Clara merasa tertarik dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak ada rasa iri atau perbandingan dengan kehidupan orang lain. Meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan materi, kebahagiaan mereka datang dari hubungan sosial yang kuat dan rasa syukur terhadap apa yang mereka miliki. Bersama Joko, Clara semakin merasa diterima dalam komunitas desa ini. Joko, yang selalu menjadi sosok yang rendah hati, mengajarkan Clara tentang kesederhanaan yang sejati.
Ia menunjukkan pada Clara bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau kemewahan, tetapi dari cara kita menghargai hidup dan orang-orang di sekitar kita. Joko selalu mengingatkan Clara bahwa hidup ini adalah tentang memberi dan saling mendukung, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Semakin banyak waktu yang Clara habiskan dengan Joko, semakin ia merasa bahwa ini adalah tempat yang seharusnya ia tuju. Hidup yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, dan kebersamaan jauh lebih berarti daripada apapun yang bisa ia beli dengan uang. Meskipun ada banyak hal yang harus dipelajari, Clara merasa semakin nyaman dengan kehidupan baru ini. Ia belajar cara menanam sayur, merawat tanaman, dan bahkan membantu membuat obat tradisional dari bahan-bahan alami yang tersedia di desa. Tidak hanya itu, Clara juga mulai mengajarkan warga desa tentang kesehatan dasar yang ia pelajari di Jerman, memberikan mereka pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan cara yang lebih praktis. Seiring berjalannya waktu, Clara semakin menyadari bahwa ia tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat ini. Kehidupannya di desa, meskipun penuh tantangan, memberikan rasa kedamaian yang tidak pernah ia temukan di Jerman. Ia merasa dihargai bukan karena status atau karirnya, tetapi karena siapa dirinya dan bagaimana ia berkontribusi pada masyarakat sekitar. Kehidupan sederhana ini mengajarkan Clara banyak tentang pentingnya rasa syukur, kerendahan hati, dan kebahagiaan yang datang dari memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang penuh tekanan dan ekspektasi. Di sini, bersama Joko dan orang-orang desa, Clara merasa lebih utuh dan bahagia, dan ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil untuk meninggalkan segalanya di Jerman adalah langkah yang benar. Hidup Clara di desa tidak selalu berjalan mulus. Meskipun ia telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia lamanya yang penuh dengan kemewahan, ia tidak pernah menduga bahwa kehidupan sederhana di desa akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar. Clara harus beradaptasi dengan banyak hal baru yang ia anggap sebelumnya sebagai hal kecil, seperti cara bertani yang efisien, mengelola kebutuhan pangan keluarga, atau membantu warga desa dalam masalah sehari-hari yang tidak selalu berhubungan dengan bidang medis. Di tengah semua itu, Clara mulai merasakan betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan untuk hidup di sini. Namun, Clara tidak pernah merasa menyesal. Setiap hari yang ia jalani di desa membawa pelajaran berharga. Kehidupan yang sederhana ini mengajarkannya banyak tentang kerendahan hati dan rasa syukur. Di Jerman, Clara terbiasa dengan rutinitas yang penuh dengan pekerjaan, status sosial, dan pengakuan publik. Di sini, tidak ada penghargaan atau pujian yang datang dari status sosial. Semua orang dipandang sama, dan nilai seseorang ditentukan oleh kontribusinya terhadap masyarakat dan kebaikan yang ia lakukan. Joko, yang selalu mendampingi Clara dalam perjalanan ini, menjadi pendukung utama dalam hidupnya. Meskipun ia adalah seorang buruh bangunan dengan latar belakang yang sederhana, Joko memiliki semangat hidup yang luar biasa. Ia tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya yang penuh kerja keras, dan selalu menularkan semangat positif kepada orang-orang di sekitarnya. Clara melihat ketulusan dan kesabaran Joko sebagai sesuatu yang sangat langka. Joko mengajarkan Clara tentang kekuatan kesederhanaan, betapa hidup yang tidak terikat oleh kemewahan bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar. Namun, di balik semua kebahagiaan yang ia rasakan, Clara tahu bahwa ada banyak pengorbanan yang harus ia lakukan. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi bisa menikmati kenyamanan dan kemudahan hidup seperti di Jerman. Tidak ada lagi mobil mewah yang siap mengantarnya ke rumah sakit atau restoran terbaik. Tidak ada lagi perjalanan ke luar negeri untuk konferensi medis atau pesta-pesta sosial yang glamour. Semua itu digantikan dengan rutinitas yang lebih sederhana, bekerja di ladang, membantu warga desa, dan kadang-kadang berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Clara merasa bangga karena ia bisa beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Setiap tantangan yang ia hadapi bersama Joko semakin menguatkan hubungannya dengan pemuda itu. Joko tidak pernah meminta apapun dari Clara. Ia tidak menginginkan Clara untuk meninggalkan karirnya atau dunia yang ia kenal. Tetapi Clara, dengan tulus, ingin melakukan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang ia cintai. Ia tahu bahwa hidup sederhana yang ia jalani kini jauh lebih berharga dari semua kenyamanan yang pernah ia miliki sebelumnya.
Cinta antara Clara dan Joko semakin tumbuh dan berkembang seiring waktu. Mereka saling mendukung dalam segala hal, dan Clara semakin yakin bahwa ini adalah pilihan hidup yang benar. Joko, dengan segala kesederhanaannya, memberikan Clara cinta yang tulus dan tidak mengharapkan balasan. Ia menunjukkan kepada Clara bahwa cinta sejati tidak membutuhkan pengakuan atau hadiah. Cinta itu hanya perlu diberi tanpa pamrih. Dan itu adalah sesuatu yang Clara mulai pahami setelah menjalani hidup bersamanya. Bersama Joko, Clara merasa lebih kuat, lebih hidup, dan lebih berarti. Mereka bukan hanya pasangan dalam cinta, tetapi juga dalam perjuangan. Setiap hari, mereka bekerja bersama-sama, bertani, dan berusaha untuk hidup lebih baik meskipun tantangan selalu datang. Clara mulai menyadari bahwa ini adalah bentuk pengorbanan sejati, bukan hanya dalam hal material, tetapi juga dalam hal emosi dan mental. Ia rela meninggalkan dunia yang nyaman untuk mengikuti panggilan hatinya, dan kini, bersama Joko, ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada lagi keraguan dalam hati Clara. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak mudah, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang tulus, pengorbanan yang mendalam, dan rasa syukur atas kehidupan yang penuh dengan makna. Di sini, bersama Joko, Clara menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari hati yang murni dan hubungan yang dibangun dengan penuh kepercayaan dan ketulusan. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai merasakan betapa dalamnya cinta yang ia miliki untuk Joko. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kisah cinta biasa. Cinta yang tumbuh antara Clara dan Joko bukan hanya tentang kebahagiaan bersama, tetapi juga tentang pengorbanan, pengertian, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, mereka berdua merasa saling melengkapi. Di desa, setiap hari adalah tantangan baru. Tidak ada fasilitas medis yang memadai, dan banyak penduduk yang masih hidup dalam keterbatasan. Clara, yang terbiasa bekerja di rumah sakit dengan peralatan medis canggih dan tenaga medis terlatih, harus menyesuaikan dirinya dengan keterbatasan yang ada di desa. Terkadang, ia harus menggunakan pengetahuan medis yang dimilikinya untuk menangani kasus-kasus darurat tanpa peralatan lengkap. Namun, Clara merasa ada kebanggaan tersendiri dalam menjalani tugas ini. Ia belajar untuk mengatasi kesulitan dan menjadi lebih kreatif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Joko selalu ada untuknya. Ia menjadi pendamping yang tak ternilai, yang bukan hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga emosional. Setiap kali Clara merasa putus asa karena keterbatasan yang ada, Joko selalu ada untuk mengingatkan Clara tentang alasan ia memilih hidup di desa ini, untuk memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi hidupnya. Joko tidak hanya mendukungnya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya yang sederhana namun penuh arti. Ia membantu Clara dalam segala hal yang bisa ia lakukan, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga pekerjaan fisik di ladang. Meskipun hidup mereka penuh tantangan, Clara merasa semakin dekat dengan Joko. Kehidupan yang mereka jalani bersama di desa membuat mereka semakin saling memahami. Mereka tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga kesedihan, kesulitan, dan keletihan yang datang dengan menjalani hidup yang sederhana namun penuh makna. Di tengah semua itu, Clara merasakan kedalaman cinta yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari cinta yang tulus, dan ia menemukannya dalam diri Joko. Setiap hari bersama Joko menjadi pelajaran baru dalam kehidupan. Clara mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terfokus pada pencapaian dan status sosial, tetapi pada makna sejati dari hidup itu sendiri. Bersama Joko, Clara belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti senyum orang yang ia bantu, atau kebahagiaan sederhana yang datang dari melihat petani desa sukses dengan hasil panennya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai. Joko, di sisi lain, juga semakin tumbuh dalam cinta dan pengertian terhadap Clara. Ia menyadari bahwa hidup bersama Clara bukan hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga tantangan yang harus mereka hadapi bersama.
Joko tahu bahwa ia tidak bisa memberikan Clara kemewahan atau kenyamanan duniawi, tetapi ia bisa memberikan sesuatu yang lebih penting, kesetiaan, ketulusan, dan cinta tanpa syarat. Joko merasa bangga bisa menemani Clara dalam perjalanan hidupnya, dan ia yakin bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak hal, mereka memiliki satu hal yang lebih berharga daripada apapun, cinta yang tulus dan kesediaan untuk berjuang bersama. Kehidupan Clara dan Joko di desa bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka mulai bekerja sama dalam berbagai proyek untuk membantu masyarakat desa, memberikan pelatihan tentang kesehatan dan kebersihan, serta mengembangkan pertanian dan usaha lokal. Clara menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih bermakna daripada apapun yang bisa ia capai di Jerman. Cinta yang mereka miliki telah mengubah hidup mereka, dan Clara tahu bahwa meskipun ia telah meninggalkan kemewahan dan kenyamanan dunia lamanya, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu datang bukan dari dunia luar, tetapi dari hubungan yang mereka bangun bersama, dari kesediaan mereka untuk berjuang bersama, dan dari cinta yang terus tumbuh setiap hari. Clara dan Joko bukan hanya pasangan dalam cinta, tetapi juga dalam kehidupan. Mereka telah menemukan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang merasakan kebahagiaan bersama, tetapi tentang berjuang bersama melalui segala tantangan hidup. Dan meskipun mereka hidup sederhana, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya, karena mereka memiliki cinta yang mengubah hidup mereka setiap hari. Kisah Clara dan Joko lebih dari sekadar cerita cinta biasa. Di balik perjalanan mereka yang penuh pengorbanan dan kebahagiaan sederhana, terdapat pelajaran hidup yang dalam dan mendalam, yang seharusnya bisa menginspirasi kita semua. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan, yang terpenting, tentang menemukan kebahagiaan sejati di tengah kesederhanaan dan ketulusan hati. Bagi Clara, kehidupan di desa bersama Joko adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih besar tentang arti kebahagiaan. Di dunia yang serba materialistis, di mana banyak orang terjebak dalam perlombaan pencapaian dan kesuksesan duniawi, Clara menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya. Bukan tentang rumah mewah, mobil sport, atau status sosial yang tinggi. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus dan dari kemampuan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Di desa, dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya, Clara menemukan kebahagiaan yang jauh lebih mendalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menemukan makna dalam setiap langkah hidup yang ia jalani bersama Joko, dan dalam setiap kebahagiaan kecil yang mereka rayakan bersama. Joko, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki banyak hal secara materi, mengajarkan Clara tentang pentingnya kehidupan yang penuh rasa syukur. Ia menunjukkan kepada Clara bahwa kebahagiaan bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Joko tidak pernah mengeluh tentang apa yang ia tidak miliki, tetapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Dari Joko, Clara belajar bahwa kesederhanaan sejati membawa kedamaian batin, dan kebahagiaan dapat ditemukan dalam setiap momen yang kita jalani bersama orang yang kita cintai. Jika kamu terinspirasi dengan kisah Clara dan Joko, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini dengan teman-temanmu agar mereka juga terinspirasi. Ingat, cinta sejati tidak memandang latar belakang, melainkan hati yang tulus.